Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Lo pernah denger nggak? Ada istilah rumah itu memilih penghuninya. Dan gua rasa itu bener cuy. Karena tempat tinggal itu cocok-cocokan. Ya kayak lo ke pasangan, kalau nggak cocok pasti akan pergi. Jadi ini cerita tentang rumah buat gua. Kenalin, nama gua Tegar. Meskipun aslinya gua rapuh BGT, umur gua sekarang 23 tahun. Ya nggak muda-muda amat sih. Tapi dibilang tua juga masih ada yang lebih tua dari gua. Jadi gini, dulu gue pernah pindah rumah. Kebayang gak sih lo gimana rasanya harus ninggalin tempat yang udah lu anggap rumah selama bertahun-tahun? Kayak ninggalin bagian dari diri lu sendiri. Serius dah, gue gak lebay. Kalau lebay kayak gini nih. Back to the topic. Rumah lama gue tuh kayak istana buat gue. Bukan karena gede atau mewah, tapi karena gue punya dua sahabat keren di sana. Namanya Siska sama Yahya. Kita udah temenan dari kecil. Lo tahu kan teman-teman yang lo ajak main kesana kesini bareng? Nah, itulah mereka. Sahabat keren gua. Biar lu pada kebayang, boy. Siska tuh cewek tomboy yang jago main bola. Gue masih inget waktu dulu gue kalah adu penalti sama dia. Gila. Gue sampai malu sama diri sendiri. Tapi dia selalu bilang, gue cuma beruntung, Gar. Padahal gue tahu dia emang jago. Mungkin kalau kipernya Wakabayashi Genzo, fix kipernya juga nyerah. Nah, kalau Yahya, anak yang selalu ada aja ide gilanya. Pernah suatu kali, dia ngajak kita buat naik ke atap rumahnya. Katanya sih buat ngelihat sarang burung. Kata dia, kalau bisa kita ambil tuh burung, kita bisa jual. Atau sekedar pelihara. Akhirnya, gua, Siska, sama Yahya beneran naik tuh ke atap. Dan kita ngelihat sarang burung, tapi udah kosong. Habis itu kita ketawa bareng dah karena merasa zonk. Apalagi kita diem-diem pakai tangga bokapnya Yahya tanpa izin. Saat itu gue ngerasa kayak ini orang-orang bakal jadi teman gue selamanya. Kalau boleh jujur, sebenarnya gue mendem perasaan ke Siska. Karena gue tahu kalau Yahya juga suka sama Siska. Dan gue gak mau persahabatan kita rusak. So ya jalanin aja sebagai temen. Toh habisin waktu sama mereka selalu nyenengin. Gak kerasa waktu itu kita udah jadi anak SMP habis lulus SD. Kebetulan gue sama Siska satu sekolahan. Kalau Yahya misah karena udah dipilihin sekolah sama ortunya. Tapi meskipun kita beda sekolah, setiap ada waktu senggang pasti main bareng kita. Dan suatu hari tiba-tiba bokap gue ada panggilan dinas di luar kota. Yang artinya mau gak mau gue dan keluarga harus pindah. Berat banget sumpah. Gue masih inget saat itu gue masih ada waktu seminggu buat ngucapin perpisahan dan ngabisin sisa waktu gue sama teman-teman. Tapi entah kenapa gue justru nggak terbuka sama sekali soal ini. Gue seolah menghindar dari topik ini karena takut mereka bakal kecewa dan kehilangan. Akhirnya sehari sebelum gue pindah, gue sempetin ketemu sama Yahya. Gue curhat tuh soal kepindahan gue yang mendadak. Lu tahu nggak respon dia gimana? Dia marah cuy, karena gue nutup-nutupin. Dan dia bilang Siska juga bakalan marah karena dia bahkan gak tahu apa-apa sama sekali. Yahya terus ninggalin gue sambil kayak nahan emosi gitu. Terus besoknya hari gue pindah, gue dipanggil sama nyokap. Katanya di depan ada Siska sama Yahya. Akhirnya gue keluar dan temuin mereka. Kita duduk-duduk di teras. Ya diem aja, gak ada yang tahu mau ngomong apa. Yahya tiba-tiba bilang ke kita, kita ke atap lagi yuk. Ya, sekarang bukan nyari burung sih, duduk aja. Akhirnya kita bertiga naik lagi ke atapnya Yahya. Kayak waktu itu, tapi rasanya beda. Angin sepoi-sepoinya masih sama. Tapi kita semua tahu kalau hari ini adalah hari terakhir gua di sini. Terus nyokap gua manggil buat turun dan masuk ke mobil karena udah mau berangkat. Tiba-tiba Siska akhirnya ngomong, "Gua bakal kangen lu, Gar." Dan Yahya cuma ngangguk. Itu pertama kalinya gue lihat si Yahya nggak punya ide gila. Gue coba berdiri tegak, mencoba terlihat kuat, dan akhirnya gue masuk mobil. Sebenarnya pindah rumah bukan akhir dari dunia,
Gue tahu itu. Tapi ninggalin kenangan, teman-teman yang udah kayak saudara, itu tuh yang bikin berat. Sekarang gue di rumah baru, kota baru, lingkungan baru. Belum nemu sih temen yang kayak Siska sama Yahya. Tapi gue percaya kenangan itu bakal tetap hidup di hati gue. Lambat laun gue mulai beradaptasi dengan hal baru, sampai gue lupa sama mereka. Bertahun-tahun gue jalanin kehidupan yang baru. Bahkan gue udah gonta-ganti pacar. Gue ngerasa semua cewek yang pernah sama gue tuh gak sepenuhnya mengenal diri gue, kecuali Siska. Iya, Siska. Seketika gue inget tuh sama dia. Terakhir ketemu waktu masih SMP aja, dulu cakep banget dia. Fix, harusnya saat ini masih cakep, atau malah makin cakep. Gue coba cari-cari kabar dia. Gue cari sosmed dia, tapi nggak nemu, jir. Awalnya gue kepikiran buat ke rumah gue yang dulu, karena ya mungkin Siska masih di sana. Tapi kalau dipikir-pikir, masa gue tiba-tiba datang? Ya iya kalau masih pada inget gue. Kalau lupa, kan gue malu. Nah, di tengah kegundahan hati gue, tiba-tiba pas makan malam, nyokap gue ngomong, "Gar, masih inget nggak Siska temenmu dulu?" Gue nyaris keselak, cuy. Iya jelas inget lah. Terus gue tanya, "Inget mah, kenapa emangnya?" Nyokap bilang kalau dia diundang ke nikahannya Siska. Duh, gue makin bingung dong. Nikah? Sama siapa? Kok malah nyokap gue yang diundang? Guenya kagak. Dan plot twistnya, ternyata dia mau nikah sama Yahya. Yap, dua sahabat masa kecil gua nikah. Gua kayak auto lemes gitu. Tapi so cool di hadapan ortu gua. Dan ternyata yang undang ortu gua tuh ortunya Yahya. Karena ortu gua sama ortunya Yahya ya emang temenan. Wajar kalau mereka diundang. Dan kalau ngundang ortu gua ya pastinya udah sepaket sama gua gitu. Singkat cerita, gue balik ke komplek rumah gue dulu. Gue cuma sekilas aja lihat rumah gue dari dalam mobil. Niat gue saat itu cuma datang ke nikahannya Siska sama Yahya. Jujur, perasaan gue campur aduk lihat sahabat gue dulu udah nikah. Apalagi si Siska tuh crush gue waktu dulu. Pada akhirnya gue gak menemukan rumah yang sesungguhnya. Entah rumah untuk tinggal atau untuk tempat menetap hati gue selamanya. Dan pada akhirnya gue emang ditakdirkan untuk pindah ke rumah baru. Gue bakal terus maju, tapi gak bakal lupa dari mana gue berasal. Gue cuma mau bilang, ini bukan akhirnya, tapi awal yang baru, buat kenangan yang lebih banyak lagi. Siapa tahu, lu bakal punya cerita seru buat diceritain nanti. See you guys. Gue yakin lu juga punya kenangan yang sama berharganya. Jangan pernah lupain itu ya. Dadah. Cut. Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye.